Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang saya muliakan, pada pagi hari ini mungkin kita akan mulai kitab Kasyfus Syubhat karya Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali An-Najdi rahimahullah. Kitab ini adalah salah satu kitab beliau yang membahas tentang permasalahan akidah dan tauhid yang lebih dititik beratkan kepada pembahasan tauhidul uluhiyah. Lebih dititikberatkan kepada tauhidul uluhiyah. Bukankah kitab Al-Usulut Tsalatsa dan juga kitab beliau Kitabut Tauhid yang berjudul Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid juga berbicara tentang tauhidul uluhiyah. Kenapa Syekh juga masih menulis kitab Kasyfus Syubhat sementara sudah ada kitab yang lainnya yang beliau tulis berbicara tentang tauhidul uluhiyah? Jawabannya adalah bahwa setiap kitab yang beliau tulis, walaupun pembahasannya itu atau pembahasan intinya adalah tauhidul uluhiyah, tetapi masing-masing karya itu beliau tulis disesuaikan dengan kondisi yang beliau hadapi, disesuaikan pula dengan kondisi tingkatan para pendengar, para mad'u, mereka-mereka yang didakwai, sehingga kitab Thalatsatul Usul atau dikenal juga dengan Al-Usulut Tsalatsa, kita berbicara tentang tauhidul uluhiyah titik beratnya, tetapi lebih dikhususkan kepada yang baru akan memulai mengenal tentang tauhid, tentang hak-hak Allah di dalam perkara ibadah. Sehingga kitab Ushul Tsalatsa adalah kitab yang sengaja ditulis oleh Syekh untuk para pemula, untuk memudahkan bagi mereka memahami tentang tauhidul uluhiyah, seolah-olah sebagai muqaddimah dalam pembahasan tauhid al-uluhiyah. Kemudian apa itu kitabut tauhid? Sama, kitabut tauhid sesuai dengan judulnya. Lengkap judulnya adalah Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab yang menjelaskan tentang tauhid yang mana tauhid itu merupakan hak Allah dari hamba-hambanya. Yakni kewajiban hamba-hamba Allah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atau untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kitab tauhid.
yang dirinci oleh beliau satu persatu tentang makna dan jenis-jenis ibadah serta dalilnya yang berkaitan dengan tauhid. Berbicara tentang makna la ilaha illallah, berbicara tentang apa itu al-istighatsah, berbicara apa itu asy-syafa'ah, berbicara itu apa itu tatayyur, berbicara juga apa hukumnya sihir, apa hukumnya doa kepada kubur. Secara rinci disebutkan kurang lebih 60 bab. Kurang lebih 60 bab beliau sebutkan di dalam Kitab Tauhid, rincian satu persatu. Nah, Kashfus Syubuhat ini juga seputar permasalahan Tauhidul Uluhiyah, tetapi topiknya lebih dititik beratkan kepada menyingkap syubhat-syubhat yang diucapkan, yang dilontarkan oleh musyrikin, oleh mereka-mereka yang jatuh kepada kesyirikan, kemudian dibantah oleh Syekh satu persatu. Ahlul batil mengeluarkan syubhat, mengeluarkan kerancuan-kerancuan yang dengannya bisa dianggap oleh si pendengar atau oleh banyak orang bahwa yang batil itu hak, sehingga dengannya dianggap yang hak itu batil. Oleh karena itu dinamakan syubhat. Syubhat itu perkara yang samar-samar. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan al-halalu bayyin wal haramu bayyin, kata Rasulullah. Yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Kemudian Rasulullah lanjutkan, wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara dua perkara ini, antara halal dan haram, antara hak dan batil, antara tauhid dan syirik, itu ada perkara-perkara yang samar-samar. Melalui perkara yang samar inilah, perkara yang agak rancu itulah ahlul batil meniupkan kebatilan-kebatilannya. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan, wa man ittaqis syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menghindarkan dirinya dari perkara syubhat. Bagaimana menghindarkannya? Imma dengan cara menjauhinya sama sekali. Ini cara yang pertama, menghindarkan diri dari syubhat, menjauhkan dirinya sama sekali dari syubhat, sehingga ketika ada orang memberikan syubhat dia menghindar. Ketika ada orang ahli syubhat yang biasa memberikan syubhat-syubhat melalui ilmu kalam, ilmu mantik, dia menghindarkan, menutup telinganya dan tidak mau duduk dengan atau di majlis-majlis yang seperti itu. Nah, ini kebiasaan salafus saleh dari kalangan ulama. Imam Syafi'i menyatakan, barang siapa yang belajar ilmu kalam, dia harus dipukul dengan pelepah kurma dan dikeliling di pasar, ya, dikelilingkan di pasar dan diumumkan, inilah ganjaran orang yang belajar ilmu kalam. Imam Syafi'i terkenal sebagai salah satu ulama yang sangat keras di dalam membantah ahlul kalam dan melarang umat ini untuk belajar ilmu kalam. Al-Imam Malik ketika didatangi oleh ahli syubhat, ahlul bid'ah, ingin berbicara tentang seputar perkara-perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, Imam Malik tidak memberi kesempatan kepada dia dan mengusir orang tersebut dari majelisnya. Imam Malik ini, Imam Malik yang terkenal dengan ibadah, akhlak, ilmu, sabar, ya, Al-Imam Malik. Nah, toh ternyata bersikap tegas Al-Imam Yahya ibnu Ma'in, salah satu imam dari sekian imamatul muhadditsin yang terkenal dengan qiyamul lail, saum di siang hari, dakwah, ilmu, hadis, zuhud terhadap dunia. Ketika ada seorang ahlul bid'ah, ini imam loh ya, berilmu dia. Ketika ada ahlul bid'ah ingin menyatakan kepada Imam Malik, ya Imam Malik,
uridu an aqra alayka ya Ibn Ma'in, uridu an aqra alayka ayatan min al-Qur'an. Qala la wala nisfal ayah. Mau bacakan Quran satu ayat saja. Kata Imam Ibn Ma'in, la, jangankan satu ayat, setengah ayat jangan, pergi. Ini akhlak para sahabat tabi'in, orang-orang yang mulia, yang terkenal dengan al-akhlaqul karimah. Ini cara pertama di dalam menghindarkan dan menjauhkan diri kita dari apa? Syubhat. Allah di dalam Al-Quran melarang kita untuk duduk dengan mereka. Bahkan Allah memerintahkan untuk kita menjauhi majlis-majlis yang penuh dengan syubhat, yang disebutkan di sana kebatilan, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, perintah untuk menjauhi majlis yang seperti itu. Nah, inilah manhaj ahli sunnah di dalam menjauhkan dirinya dari perkara syubhat. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan, wa man ittaqish syubhat faqad istabra'a li dini wa 'irdi. Barang siapa yang takut kepada syubhat, berusaha menghindarkan dirinya dari perkara syubhat, perkara yang sama dari perkara din ini, perkara yang rancu di dalam perkara din ini, yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah selamat, telah terselamatkan perkara din dia, iman dia, dan harga diri dia. Kemudian Rasulullah lanjutkan, wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh terlibat dalam perkara yang syubhat, maka kata Rasulullah dia telah jatuh dan terlibat kepada perkara yang haram. Bagaimana caranya? Cara yang pertama yang tadi yang telah ditunjukkan oleh salafus saleh, yang telah dicontohkan oleh para ulama sejak dahulu. Kemudian cara yang kedua adalah kita mengenal, mempelajari syubhat-syubhat tersebut melalui para ulama ahli sunnah yang telah disiapkan dan disertai dengan itu bantahan lengkap. Maka dari itu tanyakan kepada ahlul ilm. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul dzikir, ahlul ilm, ahlul Quran, ahlus sunnatir Rasul, in kuntum la ta'lamun, jika kalian dalam keadaan tidak mengerti. Allah juga menyatakan di dalam Al-Quran, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Jika datang, kata Allah, kepada mereka sebuah berita, sebuah informasi, sebuah seruan, yang seruan itu kemungkinan berkaitan dengan perkara yang membawa berita kegembiraan, berita yang menjanjikan kesejahteraan, berita yang menjanjikan keamanan dan kenyamanan bagi umat ini, informasi yang berkaitan dengan maslahatan, kepentingan orang banyak, ataupun berita yang membuat mereka takut, berita yang membuat mereka cemas, berita yang mengancam keamanan dan kesejahteraan mereka atau kesejahteraan kebanyakan orang. Adza'u bih, dengan segera kata Allah mereka itu menyebarkannya, menanggapinya, menyikapinya dan menyebarluaskan berita tersebut. Kemudian Allah menyatakan, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau seandainya mereka mau, kata Allah, mengembalikan perkaranya, mengembalikan jawaban dari permasalahan atau informasi yang sampai kepada mereka, mengembalikan jalan keluar penyelesaian dari apa yang mereka terima dari informasi tersebut kepada Rasul, Rasulullah tidak ada sekarang. Kepada siapa? Kepada sunnahnya, kepada yang mengerti bimbingan Rasul, yang mengerti tentang sunnah Rasul. Wa ila ulil amri minhum. Dijelaskan oleh para ulama apa yang dimaksud ulil amri dalam ayat ini,
yakni ahlul ilm alladzina ya'rifuna al-umur ya'rifuna al-masalih min al-mafasid. Dikembalikan jawabannya kepada ahlul ilmi yang mengerti dengan ilmunya itu mana perkara yang positif yang semestinya diambil dan dijadikan sebagai langkah, dan mana yang negatif yang akibatnya buruk, sehingga dengan itu dihindarkan untuk menghindarkan umat ini, menghindarkan masyarakat ini, menghindarkan muslimin dari kehancuran. Ini jalan yang kedua, yakni mempelajari syubhat tersebut melalui siapa? Ahlinya. Ini oleh karena itu Syekh menulis salah satu kitab beliau yang bernama Kashfus Syubuhat. Apa makna Kashfus Syubuhat? Kashfus Syubuhat terdiri dari dua kalimat, yaitu kashf dan asyubuhat. Kashfu itu masdar daripada kasyafa. Kasyafa yakshifu kashfan. Ini kashfu. Asal katanya dari kasyafa. Apa makna kasyafa? Menyingkap, menguak, membongkar. Ya. Ini makna kasyafa. Yakshifu kashfan. Nah, asyubuhat seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Apa makna syubuhat? Yaitu perkara yang samar, yang terletak di antara yang hak dan yang batin, sehingga orang yang tidak paham mana yang hak mana yang batin melihat, wah ini hak ini, padahal dia batin. Atau sebaliknya, dia mengira batin ini nggak benar ini, ternyata dia hak. Apa menyebabkan dia jatuh kepada kesalahan di dalam menilai dan menghukumi? Tidak adanya ilmu untuk menilai tersebut. Tidak adanya kemampuan untuk memisahkan. Kenapa dia tidak punya kemampuan? Di antara sebabnya dia tidak belajar, tidak menuntut ilmu, tidak mengerti tentang Quran dan Sunnah. Ini di antara sebabnya. Jauh dari majlis-majlis para ulama, jauh dari majlis-majlis yang saleh. Ini di antara sebabnya. Para hadirin yang ikhwani fid din azzakumullah, inilah kitab Kashfus Syubuhat. Sehingga dalam kitab ini beliau akan menyebutkan nanti orang-orang musyrikin di zaman kita ini, atau mereka-mereka yang jatuh pada perbuatan syirik, hujah-hujahnya mereka seperti ini. Nanti akan dibahas oleh Syekh. Bagaimana hujah ini? Apakah hujah ini adalah suatu hujah yang baru muncul ketika kita hidup ini, atau sebenarnya sudah ada sebelumnya? Apakah hujah-hujah, atau boleh lebih tepat diberi nama syubhat-syubhat ini tadi adalah sesuatu yang sulit untuk dibantah, atau justru perkara yang gampang ternyata? Ternyata di Al-Quran pernah dibeberkan oleh Allah dengan jelasnya. Nah, ini akan dibongkar oleh beliau satu persatu nanti insyaallah. Di sini kita akan mempelajarinya biiznillah ta'ala. Namun sebelum itu, ikhwani fiddin azzakumullah, pada kajian siang hari ini saya ingin membacakan biografi, sejarah dari penulis kitab Kashfus Syubuhat, yaitu yang dikenal dengan Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sesuai dengan urutannya tadi, nama beliau Muhammad, nama ayah Abdul Wahhab, nama kakeknya Sulan, nama kakek ayahnya Ali, sehingga nama beliau lengkapnya yang mungkin dengan mudah kita hafal adalah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi
An-Najdi. Dinyatakan sebagai Tamimi karena dari kabilah Bani Tamim. Dinyatakan An-Najdi karena asalnya dari Najd. Najd itu adalah bagian atau salah satu bagian dari wilayah Jaziratul Arabiyah. Jazirah Al-Arabiyah. Ini pengenalan tentang penulis. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dilahirkan di kampung atau di negeri yang bernama Uyainah. Negeri yang bernama Uyainah. Negeri ini berada 70 km di arah utara kota Riyadh. Riyadh itu di mana? Di Malaysia atau di Brunei? Oh, di Saudi. Nah, 70 km arah utara kota Riyadh. Ini ada negeri namanya Uyainah. Nah, di kampung inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah. Pada tahun 1115 Hijriah, yaitu pada abad ke-12 Hijriah. Ini tempat dan tanggal lahir penulis kitab ini. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, di negeri Uyainah ini beliau dilahirkan dan dibesarkan, di mana pada masa kecilnya beliau hidup di sebuah rumah tangga, keluarga yang penuh dengan ilmu. Ayahnya adalah qadhi di kampung Uyainah. Qadhi itu adalah yang menangani urusan-urusan agama, tempat kembalinya fatwa di kampung Uyainah. Ini ayahnya, Abdul Wahhab. Begitu juga kakeknya, Sulaiman, sebelumnya termasuk mufti di kampung Uyainah. Paman-paman beliau pun adalah ulama-ulama yang berada di negeri Uyainah yang mengajar ilmu di sana. Nah, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dilahirkan di keluarga yang berilmu, dibesarkan berkembang di keluarga dan lingkungan yang berilmu. Sampai-sampai beliau menyelesaikan Al-Quran, dalam pengertian menghafal Al-Quran 30 juz sebelum beliau berumur 10 tahun. Sebelum beliau berumur 10 tahun sudah menyelesaikan berapa? 30 juz. Abdan umur berapa sekarang? 11. Lebih kecil dari Abdan, sudah selesai 30 juz. Nah, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan ternyata Syekh memang orang yang dikenal sejak kecil, yang memiliki kemampuan zakat, cerdas di antara kawan-kawannya. Nah, sehingga memang disenangi Syekh di situ. Sampai ketika beliau menginjak dewasa dan beliau terus belajar kepada ulama yang ada di negeri tersebut, baik dari keluarganya ataupun yang lainnya, tidak cukup dan tidak puas Syekh sampai di sana. Beliau mengadakan rihlah, pergi untuk belajar, bukan berdakwah, cari ilmu dulu, melengkapi dirinya untuk memulai dakwah, untuk memulai bagaimana membenahi umat yang penuh dengan syubhat ini. Gak mungkin sebuah dakwah tidak didirikan atau sebuah dakwah berjalan tanpa adanya ilmu. Mungkin saja kalau seandainya Syekh mau berdakwah pada waktu itu kepada orang yang di sekitarnya, lakukan sholat, bersedekah, berbuat baiklah kepada tetangga, misalkan seputar ini, nggak ada masalah di kampungnya. Kalau dakwah seputar ini, jalankan bagaimana akhlaknya Rasul, misalkan mengajarkan itu kepada orang-orang di kampung. Nggak sulit yang seperti itu, cukup beliau nggak perlu pergi kemana-mana untuk belajar.
ilmu sudah beliau miliki walaupun tidak perlu keluar dari kampungnya. Bisa kalau seandainya yang dimaui dengan dakwah seperti itu. Tetapi beliau mulai memahami permasalahan bahwa dakwah yang harus dijalankan dan ditegakkan adalah dakwah yang dijalankan dan ditegakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwah pada tauhid. Beliau melihat, oh, orang di sekitar ini orang yang nggak bisa diremehkan. Mereka orang-orang yang punya syubhat. Dalam bahasa Arab luar biasa, kemampuan mempelajari ilmu bahasa Arabnya orang-orang yang ada di sekitar sana. Tentang usul fikihnya luar biasa, sehingga kalau nanggung ilmunya ditelan mentah atau dilek gitu. Nah, malah jadi fitnah akhirnya. Ternyata mau dakwah tauhid aja diajak debat sama Syekh Fulan aja kalah. Malah jadi fitnah bagi orang awam. Jadi fitnah besar. Syekh mempersiapkan dirinya belajar ilmu fikih, usulul fikih, lughatul arabiyyah, qawaidul fiqhiyah. Kemudian tidak tanggung-tanggung belajar fikihnya, mazhab semua dipelajari. Mazhab Syafi'i, ada gurunya yang bermazhab Syafi'i, ada yang bermazhab Hambali, ada yang bermazhab Maliki. Kuasai oleh Syekh. Nah, belajar ilmu hadis, berangkat beliau ke negeri Basrah di Irak. Nah, dengan perjalanan yang capek, yang melelahkan, sampai diriwayatkan dalam beberapa perjalanan itu Syekh mengalami kehabisan bekal dan sampai beliau hampir meninggal dunia di jalan kelaparan, kehausan. Nah, alhamdulillah kita masih ada bus, kita masih ada sepeda motor. Enak. Nah, tinggal setengah jam, 1 jam paling lama nyampe. Ngelak ada warung es, lapar ada jual rujak. Ini kalau Syekh di tengah padang pasir. Kalau Ju lapar mau kemana? Ngelihatnya cuma langit dan pasir. Panas, nggak ada ding es, nggak ada. Barakallahu fikum, benar-benar lelah, capek di dalam mendapatkan ilmu, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ahlus syubhat. Syekh terus belajar sampai beliau merasa bahwa dakwah di negerinya harus disegerakan, di mana kehidupan orang-orang yang ada di kampung Syekh, di Uyainah dan di sekitarnya penuh dengan penyelisihan dan pelanggaran kepada sunnah Rasul, penuh dengan bid'ah, penuh dengan kesyirikan. Yang ini beristighatsah, yang ini bernazar untuk kubur, yang ini menangis di kuburnya Sayyid Fulan, yang ini meminta barakah dalam bentuk mengambil tanah pekuburan dari kuburan para aulia, kata mereka. Yang ini beriktikaf di kubah kuburan si Fulan dalam rangka mendapatkan jalan keluar dari kesempitan rezeki yang dialaminya. Syekh melihat harus segera. Kemudian Syekh pulang, dan Syekh tahu bahwa halangan yang akan dan rintangan yang akan dia dapatin besar, karena para ulama yang ada di kampungnya pada waktu itu dan yang ada di negeri-negeri sekitarnya pada waktu itu, kebanyakan mereka tidak memberikan perhatian yang serius di dalam mendakwakan tauhid. Mereka hanya sibuk dengan pelajaran fikih, dengan pelajaran usul fikih. Ini yang masih baik di kalangan mereka. Lebih parah lagi, kondisi itu diperburuk dengan adanya ulama-ulama atau orang-orang yang dianggap ulama pada waktu itu, yang memberikan syubhat-syubhat di dalam
melanjutkan bid'ah dan kesyirikan yang ada di masyarakat. Syekh tahu bahwa ketika beliau memulai dakwah, beliau akan mengalami rintangan. Dan lawan daripada sunnah yaitu bid'ah. Ikhwani fiddin azakumullah. Dan ternyata itu terbukti di dalam dakwah beliau. Beliau akhirnya pulang ke kampungnya dan memulai dakwah. Tetapi dakwah beliau dimulai dari yang sangat mendasar. Termasuk ditulisnya kitab ada Salatatul Usul atau Al-Usul As-Salata, 3 prinsip pokok atau 3 prinsip penting dalam Islam. Itu sangat mendasar. Terbukti, coba lihat bahasanya Syekh, dan itu memang bahasa di dalam buku-buku beliau. I'lam rahimakallah. Bagaimana tulisan Syekh, ketahuilah wahai semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Nanti berikutnya, wa idza qila laka man rabbu. Kalau dikatakan kepada kamu, ditanyakan kepada kamu, siapa Rabbmu? Faqul, maka jawablah, Rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amih. Katakan, Rabb aku itu adalah Allah yang telah menciptakan aku, memelihara aku dan memelihara alam semesta ini. Wa idza qila laka bima arafta rabbak. Coba, ini menunjukkan bagaimana Syekh di dalam berdakwah penuh dengan hikmah, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kelembutan dan kasih sayang kepada para mad'u, sehingga dinyatakan, jika ditanyakan kepada engkau, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Dengan apa engkau bisa mengenal Allah? Faqul, maka jawablah, bi ayatihi wa makhlukatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Terus dirinci, wa min ayatihi wa min makhlukatihi, dalil, ini dalilnya. Luar biasa ya ikhwan di dalam berdakwah. Syekh memulai dakwahnya kepada mereka untuk mengenalkan tentang rububiyah Allah, membangkitkan semangat iman untuk mengenal siapa Allah, siapa pencipta ini, siapa yang mengatur alam semesta ini. Dikenalkan dulu oleh Syekh, dibangkitkan dulu keimanannya. Baru Syekh dengan perlahan memasukkan tauhidul uluhiyah sebagai bentuk konsekuensi dan kewajiban bagi siapa-siapa yang telah mengenal Allah sebagai pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Ini Syekh Muhammad. Mulai Syekh datang ke negerinya, yaitu di mana? Uyaina. Kembali pulang ke kampung. Nah, setelah itu Syekh melanjutkan dakwahnya, dimulai perlahan-perlahan dari satu orang ke orang, dari satu rumah ke rumah, terus sampai akhirnya beliau menyampaikan dakwah ini kepada Amir Uyainah, yakni penguasa kampung Uyainah, pimpinan negeri Uyainah, di mana Syekh tinggal dan dilahirkan di tempat itu. Ditawarkan kepada Amir Uyainah tentang dakwah ini. Bagaimana kira-kira kalau seandainya kita bekerja sama? Ini adalah dakwahnya para Rasul. Ini adalah dakwahnya tauhid. Dakwah menuju kepada tauhidillah. Dakwah menuju kepada ibadatillah wahda. Mari kita bersama-sama untuk kita mengajak kaum orang-orang ini yang ada ini, untuk mereka mentauhidkan Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta rezeki hanya kepada Allah, beristighatsah hanya kepada Allah. Ayo, ditawarkan dakwah ini kepada Al-Amir, penguasa negeri Uyainah pada waktu itu. Kemudian Al-Amir yang bernama Utsman bin Nusar bin Ma'mar. Nama Al-Amir negeri Uyainah pada waktu itu adalah Utsman bin Nusar bin Ma'mar. Utsman bin Nusar bin Ma'mar. Ini amirnya. Amir yang
dimaksud bukan amir jamaah ya. Amir di sini yakni penguasa, pimpinan di negeri tersebut. Nah, tawaran gimana kalau kita kerjasama? Ayo kita dakwah bareng-bareng, ini tanggung jawab kita. Akhirnya amir setelah difahamkan kepada beliau oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang pentingnya tauhid, yang nanti kita akan bahas bagaimana tauhid, bagaimana pentingnya, dan bagaimana syirik, serta bagaimana bahaya syirik bagi pribadi, bagi masyarakat, bagi sebuah negeri. Kemudian Al-Amir menerima dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik, kata Syekh, kita kerjasama, ente terus berdakwah, saya akan berada di belakang bersama kamu di dalam membantu menegakkan kalimat tauhid. Akhirnya berjalan dakwah ini seiring antara ilmu yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai seorang alim, sebagai seorang dai yang berilmu, sebagai seorang dai yang mau berdakwah di atas ilmu, diiringi dengan adanya sultan, kekuatan yang menopang dakwah tersebut. Berjalanlah dakwah ini sampai pada waktu itu, setelah sekian lama, entah berapa tahun, ini bukan sehari 2 hari ya, bukan seminggu 2 minggu, berjalan ini lama. Nah, proses. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Syekh meminta kepada Al-Amir, Amir Uyainah, menawarkan sebuah amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana ya Al-Amir, wahai pimpinan, kalau seandainya itu kubah yang ada di atas kuburan Zaid ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana kubah ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sesuatu yang menyelisih sunnah, untuk kita bersama-sama menghancurkannya. Yakni di sana ada kuburan Zaid ibn al-Khattab, seorang sahabat bernama Zaid ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang meninggal dunia di dalam pertempuran ketika memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab yaitu orang yang mengaku sebagai nabi. Zaid bin Khattab termasuk di dalam pasukan tersebut, dan beliau meninggal dunia sebagai syahid insyaallah pada pertempuran tersebut, dan meninggal dunia. Kemudian di makamnya, kata orang sana, orang kampung, ini adalah kuburannya siapa? Zaid bin Khattab. Belum tentu betul, cuma orang di negeri sana sudah sekian generasi menyatakan ini adalah kuburannya Zaid ibn Khattab. Didirikan kubah yang besar, yang kemudian baik orang kampung sana maupun dari negeri-negeri yang lainnya berdatangan ke sana berziarah. Datang dari negeri lain berziarah, bernazar, i'tikaf, menangis, beristighatsah, ambil barakah, minta syafaat, dan yang lainnya. Bagaimana? Ini Rasulullah sudah memerintahkan untuk kita merobohkan setiap bangunan yang ada di atas kubur. Perintah dari Nabi. Ini akan dibahas nanti di mana rinciannya? Di Kitab Tauhid. Dalilnya secara lengkap dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Amir menerima ajakan Syekh. Masya Allah. Ya. Dihancurkanlah kubah tersebut. Ada penduduk satu kampung di sana yang nggak terima dengan pembuatan rencana ini. Mereka siap-siap untuk mempertahankan kubah tersebut, tetapi karena Amir Uyainah memiliki kekuatan yang cukup, mereka akhirnya mundur juga, dan akhirnya kubah itu pun diratakan dengan tanah. Dakwah tauhid. Masya Allah, sekian orang selamat dari kesyirikan yang bisa menggagalkan ibadah seseorang, yang bisa menyebabkan tertolaknya sholat dia, saum dia, dan yang lainnya dari ibadah dia, terselamatkan dari kesyirikan, dosa yang terbesar. Nah, ikhwani fiddin, a'azzakumullah, pada waktu itu juga akhirnya terjadi di masa dakwah Syekh di negeri Uyainah,
penerapan syariat Islam. Penerapan apa? Syariat Islam. Ketika ada seorang wanita mengaku bahwa dirinya berzina, dan dia adalah seorang wanita yang muhsan, yang telah menikah, minta untuk dirajam. Akhirnya ketika telah dinasihatin dan diminta kepada wanita itu untuk kembali lagi, pulang kembali, untuk tidak segera ditegakkan rajam, supaya ada kesempatan, mungkin saja dia mau menarik iktiraf dia, pengakuan dia tentang perbuatan zinanya. Nah, ini perlu kita pelajari nanti di fikih, pelajaran fikih. Ya, bagaimana itu hukum rajam, bagaimana cara penerapannya, apa syarat-syaratnya. Akhirnya setelah sekian kali wanita itu memaksa diri untuk ditegakkan hukum Allah kepada dirinya karena ingin bertaubat, diterapkanlah syariat Islam dengan ditegakkannya hukum rajam kepada wanita tersebut. Syariat Islam mulai berjalan. Dakwah Syekh dimulai dengan eluan-eluan syariat Islam atau dimulai dengan tauhid? Syariat Islam akan datang ketika tauhid telah ditegakkan di suatu negeri, ketika tauhid telah direalisasikan, ketika kesyirikan sudah diperangi dan dijauhi oleh umat. Di saat itu syariat Islam akan datang, bukan demonstrasi sana sini pakai spanduk syariat Islam, syariat Islam. Sementara muslimin belum siap syariat Islam. Sementara mereka yang mengibarkan spanduk itu juga yang menembelkan pamflet-pamflet syariat Islam tidak mengerti apa itu syariat Islam. Tidak paham. Cara sholat yang benar belum mengerti. Apa itu tauhid belum mengerti. Apa itu sunnah secara detail belum mengerti. Sibuk hanya seperti itu. Tegakkan tauhid, ini dakwahnya Nabi. Rasulullah SAW ketika mulai berdakwah di negeri Makkah, apakah kemudian Rasulullah menyatakan, ayo tidak ada hukum kecuali hukum Allah, kita harus tegakkan syariat Islam? Apa Rasulullah menyatakan, tinggalkan peribadatan kepada selain Allah, tinggalkan minta syafaat kepada selain Allah, tinggalkan bernazar kepada selain Allah, tinggalkan ini semua, nyatakan kalimat la ilaha illallah? Atau Rasulullah menyatakan syariat Islam dulu? Padahal di orang-orang Quraisy dahulu banyak hukum-hukum selain daripada hukum Allah, hukum-hukum tauhid yang diterapkan. Perselisihan antara mereka, perampokan yang terjadi di antara mereka, pembunuhan yang terjadi di antara mereka, itu diselesaikan bukan dengan hukum Allah, dengan hukum qabilah. Kalau hukum Allah apa? Qisas. Ada ketentuannya. Tapi mereka menyelesaikan dengan hukum sendiri. Warisan ada hukum sendiri. Tidak ada hukum Allah diterapkan. Tetapi Rasulullah tahu, dengan wahyu Allah tentunya, dengan bimbingan wahyu, bahwa syariat Islam tidak bisa tegak kecuali dengan adanya tauhid. Tak bisa. Sekarang coba suruh terapkan syariat Islam dengan mana yang betul ya? Syariat Islam, kalau syariat Islam ditegakkan, semua peribadatan kepada selain Allah harus dilarang. Ini syariat Islam. Sebelum dilarangnya riba, sebelum dilarangnya khamr, harus dong. Ayo, tempat-tempat yang dikunjungi oleh orang jauh-jauh, seperti yang pernah saya ceritakan, saya naik ke satu bukit, ternyata di sana ada sebuah kuburan dan didirikan masjid di dalamnya. Di kuburan tersebut datang beberapa orang dari sekian tempat. Saya tanya, Bapak dari mana? Oh, saya dari kota ini. Sudah berapa lama di sini? 2 bulan. Apa etika? Astagfirullah. Jauh-jauh. Kenapa? Pak, saya sedang mengalami kebutuhan. La ilaha illallah. Muslim, kesian, tidak ngerti apa-apa. Ayo. Ini yang saya sebutkan tadi, baru jenis kuburan yang kecil, yang belum tingkat pengagungannya seperti yang lainnya. Belum yang lain-lainnya, yang katanya apa, Maulana Malik Ibrahim, berbes-besan datang. Itu sudah dilarang oleh Rasul. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kalian melakukan syaddur rihal. Apa itu syaddur rihal? Kita akan bahas nanti insyaallah rincinya di kitab Tauhid. Yakni melakukan safar dari kampungnya ke suatu tempat dengan niat ibadah.
kecuali 3 tempat kata Rasulullah. Masjidil Haram. Orang yang mau dari sini, dari Indonesia ke Masjidil Haram walaupun nggak haji, saya mau pergi Masjidil Haram, mau sholat di sana, boleh. Masjidi, jadi di mana? Di Madinah. Anda mau kemana? Mau ke Madinah? Mau apa? Mau ke Masjid Madinah. Mau sholat. Lo mau umrah? Enggak. Mau haji? Enggak. Boleh. Ya. Yang ketiga mana? Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. 3 tempat ini. Selain 3 tempat ini nggak boleh. Datang dari Jember ke Gresik. Siapa mau bulan kamar itu? Siapa? Harus bawa baju, bawa bekal. Nah, safar. Ninggalkan keluarga, ninggalkan kerjaan. Ini namanya safar. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah. Dengan niat ibadah. Apa ibadahnya? Ziarah ke kuburan. Nanti sampai di sana sholawatan. Sampai di sana doa, minta barokah. Ada yang ngantongin tanahnya, masukkan bungkus kain. Apa? Bakso saya biar laris. Nah, yang satu itu kan orang yang bodoh, bukan orang awam tahu ya ini. Jenderal, dokter loh, orang Indo berdatangan ke sana mau apa? Supaya bisa jadi kepala rumah sakit. Loh, ada ini terjadi. Bukan orang awam, pedagang es, pedagang bakso. Bukan cuma itu. Orang-orang yang belajar, nggak ngerti tentang tauhid. Lah bagaimana syariat Islam mau diterapkan kalau kondisi umat ini dalam keadaan seperti ini? Ikhwani fid din azakumullah. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai dakwahnya bukan dengan seruan-seruan syariat Islam seperti yang mereka serukan. Bukan. Dakwah, ilmu. Dikumpulkan oleh Syekh beberapa anak. Fadlan ayo belajar. Terus diajarin. Ini nanti ngajarin ke keluarganya. Terus nulis Syekh buku. Dikirim ke sana. Dan sebagaimana nanti kita akan jelaskan dakwah beliau lebih lengkap lagi. Ikhwani fillah azakumullah. Sampai ternyata dakwah Syekh Muhammad yaitu dakwah tauhid di negeri Uyainah didengar ke beberapa daerah negeri yang lainnya yang notabene mayoritas mereka itu adalah jatuh kepada kesyirikan. Akhirnya ada suatu negeri namanya negeri Al-Ahsa. Negeri Al-Ahsa yang secara luas wilayah dan kekuatan negeri dia di atas negeri Uyainah. Di mana negeri Uyainah ini menggantungkan penghasilan negerinya, perekonomiannya serta bantuan istilahnya IMF-nya itu ihsa itu tadi. Atau disebut Al-Ahsa. IMF pada waktu itu. Ya. Ketika mendengar ini, ada dakwah Wahabiyah. Di Uyainah kirim utusan. Sampaikan kepada Amir Utsman. Berhentikan itu mutawwir itu. Ya. Berhentikan dai satu itu orang itu. Suruh keluar dari Uyainah. Suruh keluar dari kampungnya itu. Terusir dari kampungnya. Mau diusir dari tempat dia lahir dan dibesarkan. Berarti kalau enggak, saya putuskan dana non bujuter namanya itu? Iya. Dana apa lagi? Enggak tahu namanya itu. Nah, dari IMF suntikan dana berhenti. Nah, kalau memaksakan diri melindungi dakwah tauhid tersebut. Akhirnya Al-Amir kebingungan. Mau menghadapi rakyat. Gimana ini rakyat ini? Masyarakat belum siap secara keseluruhan. Dakwah baru dimulai. Ya, baru ini masih banyak orang yang belum mengerti masih Islamnya awal langkah. Nah, bagaimana ini? Ada kekhawatiran dari Amir Utsman. Nah, jangan-jangan nanti ada gerakan reformasi. Reformasi akhirnya. Demonstrasi sana, demonstrasi sini. Minta turunnya pimpinan. Akhirnya kebingungan.
Al-Amir ujung-ujungnya meminta kepada Syekh, ya Syekh, minta tolong sudahlah. Sementara antum ini keluar dulu dari Uyainah. Keluar dulu dari Uyainah. Kata Syekh kepada Amir sebagai seorang dai, sebagai seorang nasih, pemberi nasihat, menasihati, wahai Amir, sabar. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan inti. Sadar inti. Rezeki di tangan Allah, dari sisi Allah lah. Diberi nasihat, Amir menyatakan anak belum sanggup menghadapi kekuatan al-ahzab. Nah, yang telah mengancam kita dari sisi ekonomi dan dari sisi kekuatan bersenjataan. Nah, kekuatan fisik. Akhirnya Syekh menyatakan, ya sudahlah. Kalau memang begitu, anak keluar. Akhirnya Syekh keluar dari kampungnya Uyainah dalam keadaan sedih. Dan di tengah terik matahari, siang hari yang panas, beliau keluar dengan memegang satu kipas angin, kipas sudah. Nah, barakallahu fikum. Beliau sambil mengipas wajahnya karena panas pada waktu itu, keluar dari negeri Uyainah menuju ke suatu daerah lagi, satu negeri yang dikenal dengan negeri Ad-Dir'iyah. Negeri Ad-Dir'iyah. Di negeri Ad-Dir'iyah ini Syekh menuju ke salah satu murid beliau yang belajar kepada beliau yang bernama Muhammad bin Suwailim. Muhammad bin Suwailim al-Uraini, seorang murid beliau yang bernama Muhammad bin Suwailim al-Uraini, menuju ke sana. Sesampainya di sana, sang murid Muhammad bin Suwailim ini yang terkenal dengan Ibnu Suwailim sempat khawatir. Waduh, Syekh datang ini. Gimana kalau orang-orang pada tahu? Nah, orang-orang pada ngerti Syekh di sini, padahal berita Syekh sudah ramai ini. Badai fitnah Wahabiyah ini sudah ramai. Keluar dari negeri Uyainah karena mendapat ancaman dari negeri Ahzab yang sangat kuat. Lah kok datang ke Dir'iyah? Lah giliran Dir'iyah nanti dapat ancaman potongan bantuan dari IMF. Nah, gimana ini? Akhirnya sudah khawatir si Ibnu Suwailim ini. Syekh gimana? Khawatir bukan hanya kepada dirinya, kepada Syekh sendiri. Kok subhanallah berita mulai tersebar di negeri Ad-Dir'iyah ini tentang kedatangan Syekh dari satu lisan ke lisan, sampailah berita ini ke Amir negeri Ad-Dir'iyah yang amirnya pada waktu itu bernama Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud. Nah, sampailah berita ini ke sana. Muhammad bin Saud pun sempat sedikit goncang karena berita sudah sampai, rupanya ada peringatan ini dari Ahzab. Hati-hati yang lainnya. Hati-hati. Barakallahu fikum. Urusannya akan menghadapi NATO ini. Barakallahu fikum. Dah gampang urusannya. Nah, al-muhim sempat sedikit goncang. Kok subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memang yansuru man yansuruh dina. Nah, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi agama kalian. Allah menjadikan ini. Dan Allah dengan hikmahnya, Allah dengan kudrahnya, Allah dengan ilmunya mengatur segala sesuatu, segala perkara itu dengan mudah. Inna dzalika 'ala Allah yasir, wa laysa dzalika 'ala Allah bi'aziz. Sungguhnya perkara yang seperti itu gampang bagi Allah. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Allah, mereka punya makar. Orang-orang kafir, musuh-musuh tauhid punya makar. Allah pun punya makar yang lebih dahsyat dari mereka. Akhirnya, kok subhanallah, dari dalam istana Al-Amir,
dari dalam rumah kekuasaan Al-Amir datang sebuah cahaya nur hidayah dari seorang istri zaujah yang salihah. Ketika mendengar berita ini, sang istri dan melihat suami dalam keadaan bimbang, menyatakan kepada suaminya, wahai suamiku, jangan khawatir, gunakan kesempatan besar ini orang alim, seorang dai yang membawa ilmu, gunakan kesempatan ini untuk engkau membantu dia. Akhirnya sang amir, sang suami menerima nasihat si istri dan menyatakan, ya sudah, kalau memang begitu suruh datang dia ke sini. Yang tadinya sembunyi-sembunyi, kok tiba-tiba ada panggilan dari amir. Nah, akhirnya sebelum terlaksana itu sang istri menyatakan, jangan kau panggil dia. Istilahnya kalau sekarang datang mobil, afwan Bapak Gubernur meminta Bapak datang dijemput. Maunya begitu, si Amir merintahkan orangnya untuk menjemput dia. Kata istrinya, jangan. Kamu keluar, datang ke sana. Datangin orang itu di rumah. Orang itu tadi, Ibnu Suwailid. Kalau kau datang ke sana, itu akan lebih mulia bagimu dan bagi orang tersebut, sang dai tersebut, yakni Syekh Muhammad. Akhirnya Amir pun datang. Subhanallah, zaujah salihah ya ikhwan, istri yang baik. Menambah iman, memberi nasihat, membangkitkan semangat sang suami ketika dia bingung, ketika dia merasa terancam. Akhirnya berangkat Syekh Al-Amir Muhammad bin Saud dan menyampaikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan ketemu di sana. Kemudian berbincanglah kedua orang ini. Syekh Muhammad menyatakan, saya berdakwah dengan dakwah para nabi, dengan dakwah Rasulullah SAW, yaitu dakwah tauhid, mengajak umat manusia ini untuk hanya beribadah kepada Allah, bertawakal kepada Allah, beristighatsah kepada Allah, meminta barakah dan syafaat hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dilarang untuk bernazar kepada selain Allah, beriktikaf di selain apa yang disyariatkan oleh Allah. Dan jika engkau menerima dakwah Rasul ini, dakwah tauhid ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu engkau dan Allah akan memberikan kemuliaan bagimu dan bagi negeri ini. Kata Syekh, yang Syekh maui adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah secara singkat, tetapi nasihat itu panjang dari Syekh. Adalah firman Allah dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Kata Syekh, yakni apa yang Syekh dakwakan sebagai janji kepada Al-Amir Muhammad bin Saud pada waktu itu adalah firman Allah. Allah telah berjanji, kata Allah. Wa'adallah, Allah telah berjanji bagi hamba-hamba yang beriman dengan sebenar iman, bertauhid dengan sebenar tauhid kepada Allah, dan beramal saleh, meninggalkan segala apa yang Allah haramkan, apa yang diharamkan oleh Rasulnya. Maka kata Allah, la yastakhlifannahum fil ardi, pasti kata Allah, aku akan berikan kepada dia khilafah, kekuasaan di muka bumi ini. Kapan? Setelah adanya tauhid, setelah adanya at-ta'ah lillahi wa li rasulih, janji dari Allah. La yastakhlifanna, janji Allah ini di samping Allah itu sebagai zat yang la yukhliful mi'ad, tidak mengingkari atau menyelisih janjinya. Allah tekankan dalam ayat ini dengan dua penekanan bahwa janji itu pasti terrealisasi apabila syarat yang Allah kehendaki terrealisasi pula. Apa itu bentuk penekanannya? Dengan kalimat la yastakhlifanna, adanya lamul qasam, yakni sebagai jawabul qasam, karena ayat ini mengandung sumpah. Nah, la di sini ada tiga kalimat, la yastakhlifa, kemudian nun taukid pada akhirnya. Nah, ini mengandung makna penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maknanya Allah tegaskan la yastakhlifannahum,
wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Dan pasti pula kata Allah akan aku kokohkan posisi agama mereka, harga diri agamanya, disegani, tersebar agamanya. Wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan pasti kata Allah, aku akan gantikan, aku akan rubah perasaan takut dan cemas yang melanda negerinya, melanda kampungnya. Cemas dalam bidang ekonomi, cemas dalam bidang sosial keamanan, cemas dalam bidang siasat dan politik yang carut marut tidak menentu, cabik menyabik, dusta, saling berdusta, saling membohongi, saling mengkhianati. Akan Allah ganti dengan amna, keadaan yang aman. Kapan itu? Kapan realisasi ini? Terrealisasi ini apabila kita meniru jejaknya Rasul, sebagaimana Allah telah realisasikan ini kepada Rasul. Allah realisasikan ini kepada Khulafaur Rasyidin, dan mereka yang bertauhid kepada Allah, berdakwah kepada tauhid, mengajak umat ini untuk bertauhid kepada Allah, meninggalkan segala kesyirikan, meninggalkan segala penyelewengan dan pelanggaran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimulai oleh Syekh. Akhirnya Al-Amir Muhammad bin Saud mendengar nasihat-nasihat seperti ini, bangkit imannya dan menyatakan, ya, saya terima. Dan kita berbayar. Setelah itu kemudian terjadilah kerjasama, menyatakan kewajiban dakwah kepada engkau wahai Syekh, dan kewajiban pertolongan kepada anak, urusan kekuatan anak. Maka mulailah dakwah di negeri apa tadi ya, Ad-Dir'iyah. Nah, sudah pindah dari kampung aslinya yaitu Uyainah. Akhirnya sejak itu Syekh mulai mendidik masyarakat yang ada di kampung Ad-Dir'iyah dengan tauhid, mengenalkan kepada mereka hak-hak Allah, mengenalkan kepada mereka bahaya kesyirikan. Nah, dan tidak cukup sampai di sana, Syekh menulis, mengadakan murasalah, surat menyurat ke penjuru negeri yang ada. Syekh tulis surat ke kampung-kampung yang lainnya, ke negeri-negeri yang lainnya, kepada pimpinan-pimpinan yang lainnya, mengajak untuk bertauhid. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Kemudian dengan ini mulailah dakwah Syekh. Semakin tersebar dakwah tauhid di tengah-tengah umat yang ada pada waktu itu. Nah, ini sekilas tentang dakwah Syekh, dan masih tersisa